Selamat hari Minggu semuanya. Buat adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Kak Loli. Selamat hari Minggu Kak Olive. Kak Loli gimana kabarnya? Baik, Kak Olive gimana? Sehat? Sehat dan pastinya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kak Olive, sekarang kan masih masa pandemi ya. Kita Iya. juga masih sekolah minggu dari rumah. Lewat dari rumah tetap ya Kak? Iya, kita Oke. juga harus jaga protokol kesehatan loh Kakak. Yang 3M itu ya Kak? Benar, 3M. 3M. Oke. Menggunakan masker Mencuci tangan dan dan menjaga jarak. menjaga jarak. Kita mau semangat-semangat Kakak? Semangat. Tapi sebelumnya Oke. kita berdoa dulu Kak. Oke, Sebelum mulai ibadah siap. kita. Kita berdoa dulu. Adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Jangan ada yang masih melirik-lirik. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjaga kami sampai dengan saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan yang berkati ibadah kami, walaupun adik-adik sedang berada di rumah. Tuhan yang berkati satu persatu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan yang sertai sehingga mereka bisa fokus, mereka bisa bersemangat dalam memuji Tuhan, mereka bisa tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai kami selalu, berikan kami selalu kesehatan, sertai adik-adik yang selalu berada di rumah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nih Kak, sebelum kita ibadah kita biar semakin semangat, Oke. kita nyanyi dulu ya Kak. Siap. Kita nyanyi. Kita nyanyi. Kasih Yesus yang manis dan indah. Pakai senyum ya kakak. Senyum. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Itu ya Kak. Boleh dengan jalan serta Yesus ya Jalan kakak. serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke Kak, tadi kita udah nyanyi ya Kak. Udah jalan-jalan serta Yesus Udah kakak. jalan serta Yesus dengan kasih manis yang Iya. indah. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan Dengan firman Tuhan sama siapa Kak? Dari siapa? sama Amang Pendeta Daniel Oh Datubara. iya. Berarti sebelum dengerin khotbah kita nyanyi dulu ya Kak. Boleh. Sambil adik-adik menyiapkan Alkitabnya dengan Bener. sikap yang benar ya adik-adik. Kita nyanyi dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan
Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Jati Asih, apa kabarnya? Pasti semua sehat, semangat, dan tentunya fantastik. Karena Amang percaya tadi sudah diajak bernyanyi memuji nama Tuhan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Dan pada saat ini kita pasti akan lebih semangat lagi mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Di mana kitab Yesaya? Di perjanjian benar, perjanjian lama. Sudah dapat semuanya? Untuk orang satu, PG tolong dibantu oleh orang tuanya membuka dan bersama-sama membaca dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias atau tentang juru selamat yang menderita. Apa itu nubuatan? Nah, kalau kita pakai istilah sekarang, yaitu ramalan. Tapi ramalan dari Tuhan yang terjadi dan nyata. Nyata dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kalau di sini dikatakan ia menderita oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kesalahan kita, itu ditunjuk kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di kitab ini adalah tentang Tuhan Yesus yang menderita oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa-dosa kita. Kita diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang menjadi makna dan pesan Nabi Yesaya di dalam kitab ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dan kita renungkan akan firman Tuhan dari kitab Yesaya ini? Yesaya ingin menggambarkan bahwa karena kita, Tuhan Yesus itu menderita. Karena kesalahan kita, Tuhan Yesus itu harus menanggung hukuman, bahkan harus mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus itu mau
disalibkan, menderita hanya untuk menyelamatkan kita? Hanya satu jawaban. Karena dia cinta sama kita. Karena dia sayang sama kita. Karena dia mengasihi kita. Sehingga Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya bagi kita. Dia mau dihina, dia mau dipukul, dia mau menderita, dia mau mati di kayu salib. Karena dia mengasihi kita supaya kita selamat dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, setelah kita mengetahui begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan Yesus kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita lihat nih, mama kita atau papa kita menderita karena kita. Agar kita senang, bapak kita harus bekerja dari pagi hingga malam. Mama kita pun harus bekerja atau harus lelah-lelahnya merawat kita. Nah, apa yang menjadi respon kita? Apa yang kita lakukan kalau melihat cinta kasih orang tua kita, terlebih cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita? Sebenarnya sederhana. Kita mengasihi Tuhan Yesus kembali. Dengan apa? Ya dengan taat. Nah, ketaatan itu adalah bentuk dari cinta kasih kita. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan berbohong, ya kita jangan berbohong. Kalau Tuhan Yesus bilang hormati orang tuamu, maka kita pun harus taat. Walaupun memang banyak cara-cara kita untuk merespon atau membalas kebaikan Tuhan Yesus. Misalkan memuji namanya. Itu salah satu balasan kita untuk kasih Tuhan yang sampai kepada hidup kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, taat kepada perintahnya, dan tentunya hidup di dalam kebaikan. Dan terlebih, jangan lagi berbuat dosa. Karena apa? Karena kita berdosalah Tuhan Yesus menderita. Jadi kalau ada dari kita anak-anak sekolah minggu yang tetap berdosa, yang tetap nakal, kemudian yang tetap melanggar perintah Tuhan, yang tetap tidak taat kepada orang tua, tidak hormat kepada yang lebih tua daripada kita, berarti kita ingin Tuhan Yesus menderita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menderita karena kesalahan kita. Jadi jangan lagi kita berbuat kesalahan. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang patuh, jadilah anak yang taat, sehingga kita bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia menderita, dia dihina, dia dicambuk, dia sengsara, dia menderita kesakitan. Itu dikarenakan Tuhan Yesus menanggung kesalahan kita. Sekali lagi, amang garis bawahi, untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus, jangan lagi kita melakukan kesalahan, yaitu berbuat dosa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan rela berkorban hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan rela berkorban dan menderita agar kami senang menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajari kami untuk membalas kebaikan Tuhan dengan hidup yang benar, hidup menjauhi dari segala dosa dan kesalahan, terlebih hidup di dalam perintah Tuhan. Hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua daripada kami, dan tentunya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mohon
agar Tuhan menuntun kami, mendidik kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami telah dengar itu benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Kakak Loli, tadi kita sudah mendengarkan khotbah ya Kak? Iya, kita sudah mendengarkan khotbah yang tadi disampaikan oleh Amang Daniel. Yang Bagus banget, Kak. Benar, yang isinya kalau Tuhan Yesus itu sudah datang untuk menyelamatkan kita semua ya Kakak. Iya, udah nyelamatin kita walaupun Tuhan Yesus sudah berani mau ini ya Kak, udah mau dicambuk, terus Benar-benar dihina, menderita demi menebus dosa-dosa kita semua kita Kakak. semua, kakak-kakak berdua nih, Benar. adik-adik yang di rumah, semuanya Tuhan Yesus sudah bersedia, sudah mau penuh dengan kasih, memberikan sayangnya kepada kita ya Kak. Iya, dan berarti kalau seperti itu Kakak, adik-adik juga harus mau ya Kakak. Iya. Untuk menunjukkan sayangnya sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Contoh kecilnya nih adik-adik, gak usah jauh-jauh deh, di luar rumah, di dalam rumah juga bisa loh Kak. Oh ya, di masa pandemi kayak gini Kakak, Bisa banget Kak, gampang banget buat dilakuin sama adik-adik di rumah. dengan cara peluk orang tuanya Iya, Kakak. peluk mama papahnya atau peluk kakak sama ade ya. Oh iya. Bisa juga adik-adik. Jadi jangan berantem terus ya. Jangan berantem ya adik-adik. Itu bisa jadi tugas kita juga Kakak. Ya, sama tugas minggu ini berarti bersangkut pautan juga ya Kak. Iya benar. Gampang ya Kak tugasnya Kak. Benar. Cuman peluk mama papanya nih ya adik-adik. Benar. Sambil bilang, aku sayang mama papa, atau aku sayang kakak, atau aku sayang Adik. Terus di foto ya Kak. Benar, difoto dan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Iya. Paling lambat Hari Selasa. hari Selasa ya adik-adik. Kita tunggu hari Selasa ya adik-adik tugasnya. Untuk fotonya ya. Iya, untuk tugasnya minggu ini. Nah, minggu lalu juga Kakak, adik-adik juga dikasih tugas. Iya, tugasnya sama dengan sayang-sayang juga sih Kak. Iya, benar. Bentuk hati yang diwarnain. Terus di dalamnya itu ada tulisan aku sayang mama atau Aku sayang papa. iya atau kakak, adik. Terus sudah dikumpulin ya Kak? Udah, sudah dikumpulkan. Ini hasilnya. Kita lihat sama-sama. It's a pat on the shoulder when your buddy makes the team. Sharing candy at the movies when a friend needs something sweet. We are the hands and feet of Jesus. Sing out
Bagus-bagus ya Kak. Iya, keren ya Kak hasilnya. Ternyata mereka kreatif juga ya Kakak biarpun di rumah. Kreatif Kak. Kan anak-anak sekolah minggu AKBP Jati Asi mantul Kak pokoknya. Mantul. Sekarang kita mau memberikan persembahan Kakak. Memberikan persembahan walaupun dari rumah ya Kak. Benar. Oke, kita mengumpulkan persembahan sambil Bernyanyi. Jangan lupa disiapin ya adik-adik duitnya. Semangat ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa Kak? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi Kakak. Sekali lagi. Lebih semangat ya adik-adik. Lebih semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa Kakak? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.